Pesona bis klasik memang tidak ada habisnya. Dan salah satu bis lawas yang bisa dibilang sangat legend adalah bodi model satu ini. Ini adalah bodi intalan dari karoseri yang bernama Intalan pula. Dulu sangat populer di era tahun 1998 hingga 2000-an dengan desain yang sangat streamline, namun juga terasa sangat futuristik untuk di zaman itu. Saat itu penggunanya juga terbilang banyak meski produk ini datang dari karoseri pendatang baru. Dan yang paling banyak menggunakannya adalah PO Lorena hingga sangat identik dengan sang jenderal hijau satu ini. Jadi sekarang mari kita bahas bodi intalan dan sedikit mengenal karoseri intalan ya. Untuk informasi lengkapnya simak video ini sampai akhir. Siapapun pasti akan terpana ketika melihat pertama kali bodi satu ini, apalagi di era tahun 1998 lalu. Produk dari karoseri bernama Intalan Coachwork Manufacturing yang berada di bawah naungan PT Pandawa Sampurna Group yang bertempat di daerah Wanaherang, Gunung Putri, Bogor. Kabarnya karyawan yang bekerja di karoseri ini merupakan mantan pekerja karoseri GMM yang sudah lebih dulu tutup. Dan ada rumor juga jika Intalan merupakan peralihan produksi dari GMM agar sesuai regulasi karena ATPM tidak boleh membuat bodi kendaraan komersialnya sendiri. Tapi terlepas dari gosip tersebut, karoseri yang terbilang baru ini langsung menghadirkan produk bodi bis besar yang desainnya tidak biasa untuk di eranya. Dan unit prototipenya sendiri memiliki tampilan seperti ini. Kabarnya pengguna pertama dari bodi ini adalah PO Lorena dan langsung menghadirkan dengan jumlah yang banyak. Hadirnya armada berbodi Intalan ini menjadi bagian dari peremajaan bodi banteng dan jetliner mereka yang sudah mulai terlihat letih. Jadi wajar jika saat itu Intalan identik dengan Lorena dan Lorena adalah Intalan. Karena saking banyaknya dan unit ini langsung menjadi pusat perhatian ketika di jalan, saat berhenti di terminal maupun rumah makan. Desainnya yang streamline ini mungkin terinspirasi dari mobil Daihatsu S-Pass yang diluncurkan 5 tahun sebelum kehadiran Intalan. Tapi ketika diaplikasikan ke model bodi bis besar, kesan gagah dan mewah langsung terasa, apalagi bis ini sudah menggunakan spion model tanduk dan ada aksen spoiler besar pula di bagian belakangnya. Seakan menunjukkan kalau bodi ini adalah bis balap dan memang sekeren itu aura bodi ini di zamannya. Karoseri Intalan sendiri menamai bodi ini dengan sebutan New Intalan O500. Dan untuk model yang streamline ini saat itu sudah ada 3 generasi dengan detail yang sedikit berbeda. Bodi Intalan O500 generasi pertama memiliki bentuk pintu yang melengkung mengikuti bentuk pilar A yang sangat aerodinamis. Selain itu, bentuk akhiran kaca sampingnya juga masih datar dan lurus, tidak melengkung ke atas. Generasi pertama kebanyakan masih menggunakan lampu utama yang modelnya kotak seperti lampu sedan Mercy Tiger. Sementara generasi keduanya, rumah lampunya banyak yang dibentuk seperti daun jadi tampilannya lebih menarik. Lalu bentuk dari pintu depannya berubah menjadi lurus tidak melengkung mengikuti pilar A lagi. Alhasil jadi terlihat lebih normal seperti bis lain kebanyakan. Bentuk akhiran kaca samping juga ikutan diubah menjadi melengkung ke atas. Sementara tampilan belakangnya masih sama dengan lampu rem berbentuk kotak yang terpasang di bagian bumpernya. Baru di generasi ketiga, lampu belakangnya berubah menjadi bentuk bulat-bulat dan terpasang di samping kap mesinnya.
Tapi ciri khas dari bodi Intalan ini ada di bentuk pilar A-nya yang lumayan rebah dan bagian atapnya yang cukup nunduk ini. Serta selain itu, kaca samping bis ini juga memiliki ukuran yang cukup lebar dengan bentuk yang dibuat dinamis dengan garis yang mengalir dari depan hingga ke belakang dan pastinya memberikan view pandangan yang sangat leluasa. Detail unik lain dari bodi Intalan ada di bodi samping bagian bawahnya ini yang memiliki daging bodi tambahan atau aksen yang tebal dari depan hingga ke belakang. Aksen ini juga membingkai hingga ke fender rodanya, jadi terlihat seperti over fender tambahan layaknya mobil-mobil SUV. Unik sekaligus keren ya untuk desain tampilannya. Belum lagi saat dipadu padan dengan beragam model kondensor AC yang saat itu bentuknya aneh-aneh. Ada yang model punuk yang tipis, ada punuk yang tebal, hingga ada juga yang menggunakan AC model kandang doro seperti ini. Tapi di zaman itu, melihat bis memiliki fasilitas AC dan toilet memang terasa sangat mewah. Tidak perlu air suspension, penumpang sudah sangat senang menaiki bis yang berfasilitas seperti ini. Tapi selain model O500 ini, karoseri Intalan juga punya model lain yang tampilannya lebih kalem dan tidak terlalu streamline seperti ini. Sampai saat ini masih belum jelas sebetulnya karoseri Intalan itu milik siapa. Karena tiba-tiba hadir dan bisa langsung bikin bodi bagus yang diterima baik oleh pasar. Namun sayangnya karoseri ini tidak bertahan lama dan lenyap begitu saja tanpa ada penyebab yang jelas. Kira-kira benar tidak ya karoseri ini merupakan peralihan produksi dari karoseri GMM akibat terganjal regulasi? Karena bis-bis yang menggunakan bodi Intalan juga kebanyakan menggunakan sasis Mercedes-Benz dan sangat sedikit yang menggunakan sasis dari pabrikan lain. Tapi kalian sendiri apakah ada yang sudah pernah naik bis satu ini? Atau bahkan masih ada yang memfavoritan bis Intalan ini? Coba bagikan cerita kalian di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perbisan Indonesia.